Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat datang di SMP Islam Salafiyah. Semoga dengan kalian bersekolah di sini, kalian mendapatkan ilmu baik untuk bekal di dunia maupun di akhirat kelak, serta mendapatkan pengalaman dalam berkarya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Kali ini, Ibu akan memberikan kalian tentang mata pelajaran prakarya. Bab pertama, kerajinan bahan serat dan tekstil. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian memahami apa itu kerajinan bahan serat, dapat menyebutkan produk serat alami dan buatan, dapat menjelaskan proses pembuatan kain, serta kalian dapat membuat kerajinan dari bahan serat alami ataupun buatan. Yuk kita mulai. Pengertian serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Sedangkan kerajinan serat adalah kerajinan yang terbuat dari bahan alam maupun buatan yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan. Jenis-jenis serat. Jenis-jenis serat dibagi menjadi dua. Yang pertama, serat alami. Serat alami adalah serat yang diperoleh dari alam, baik dari tumbuhan maupun hewan. Serat buatan. Serat buatan adalah serat yang dibuat oleh manusia, dapat berupa serat organik maupun anorganik. Serat alami. Serat alami dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan yang dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, serat dari biji. Serat dari biji contohnya adalah kapas dan serat kapuk yang berasal dari biji randu. Yang kedua, serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang anggrek, batang mahkota dewa, batang beringin, batang rami, batang pohon pisang, dan lain-lain. Yang ketiga, serat dari daun. Contohnya adalah daun nanas, daun eceng gondok, daun pandan berduri, dan lain-lain. Yang keempat, serat dari buah. Serat dari buah biasanya terdapat pada buah kelapa. Buah kelapa memiliki serabut yang melapisi buah. Nah, serabut tersebut yang banyak digunakan sebagai kerajinan bahan serat. Serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai di negara Eropa. Serat ini memiliki tekstur yang halus, lembut, dan juga hangat. Bagian yang dimanfaatkan adalah bulunya. Serat hewan dibagi menjadi dua, yaitu filamen dan stapel. Yang pertama, serat filamen. Serat filamen merupakan serat yang membentuk jaringan. Contoh, serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Yang kedua, serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya, domba, alpaka, dan unta. Rambut yang paling banyak digunakan adalah wool dan bulu domba. Berikutnya, serat buatan. Serat buatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, serat setengah buatan. Serat setengah buatan adalah serat yang berasal dari selulosa serat alam.
Contohnya adalah serat rayon vikosa. Yang kedua, serat buatan atau sintetis. Serat buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia. Serat buatan sintetis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah serat poliamida. Serat poliamida merupakan serat yang kuat dan tahan dari gesekan. Contohnya adalah serat nilon. Yang kedua adalah serat polyester. Serat polyester dapat berbentuk seperti serat alam, dan serat ini bersifat kuat. Contohnya adalah serat dakron. Serat dakron ini banyak terdapat di dalam boneka ataupun bantal. Yang ketiga, serat akrilik. Serat akrilik memiliki berat jenis yang rendah. Serat ini digunakan sebagai pengganti serat wol pada busana anak. Contohnya adalah serat akrilik dralon. Yang ketiga dari serat buatan adalah serat campuran. Serat campuran adalah serat yang dibuat untuk memperbaiki kualitas suatu bahan. Serat ini dibuat dari campuran serat alami dan serat sintetis. Contohnya, kain wolfish. Bahan kain wolfish merupakan gabungan dari serat sutra, katun, dan sintetis. Pengolahan bahan serat. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, proses pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang akan dikeringkan. Dan proses yang terakhir adalah penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi selembar kain. Baik, itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Tugas kalian berikutnya adalah jawablah pertanyaan berikut ini. Tulis jawaban kalian di buku tulis kalian. Jangan lupa berikan nama lengkap dan kelas. Kemudian, fotokan jawaban kalian dan kirim ke nomor Ibu ya. Atau, kalian juga boleh mengetikkan jawaban kalian kemudian kirim berupa file. Jawaban diterima paling lambat hari ini pukul 21.00 atau jam 9 malam. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.